Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu Mega dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial di dalam struktur sosial. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Nah, apa sih hubungan mobilitas sosial dengan struktur sosial? Di dalam struktur sosial terdapat hubungan timbal balik antara status dan peran. Nah, pada dasarnya, individu tidak akan puas dengan status sosial yang dimilikinya. Mereka akan berlomba-lomba untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi agar lebih dihormati di masyarakat. Oleh karena itu, mereka akan melakukan mobilitas sosial agar mendapatkan posisi lebih tinggi di dalam masyarakat. Namun, dalam proses mobilitas sosial tersebut, tidak menutup kemungkinan seorang individu bisa malah mendapatkan status sosial yang lebih rendah daripada status sosial mereka sebelumnya. Jadi, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial terdiri dari dua kata. Yang pertama mobility, yang kedua sosial. Mobility artinya pergerakan, dan sosial artinya masyarakat. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan atau perubahan posisi seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya di dalam masyarakat. Terus kita masuk ke dalam jenis mobilitas sosial. Jenis mobilitas sosial yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah pergerakan atau perpindahan seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya yang kedudukan sosialnya tidak sederajat. Bisa jadi dia mendapat lapisan sosial yang lebih tinggi atau malah sebaliknya, dia turun ke status sosial yang lebih rendah. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal naik atau social climbing, dan yang kedua, mobilitas vertikal turun atau social sinking. Mobilitas vertikal naik yaitu perpindahan individu ke lapisan yang lebih tinggi. Bisa karena status sosialnya yang naik atau dia membentuk kelompok baru dan mendapat posisi yang lebih tinggi daripada posisi sebelumnya. Kemudian yang kedua ada mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal turun yaitu perpindahan individu ke tingkatan yang lebih rendah. Itu bisa dikarenakan turunnya kedudukan atau turunnya derajat kelompok. Jenis mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal ini ialah perpindahan individu dari satu posisi ke posisi yang lainnya yang sifatnya sederajat. Jadi tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Contoh dari mobilitas sosial horizontal ini yang pertama perpindahan kewarganegaraan. Seseorang yang berpindah kewarganegaraan dari yang awalnya dia warga negara Amerika kemudian masuk menjadi warga negara Indonesia, itu namanya mobilitas sosial horizontal. Kemudian yang kedua perpindahan agama. Seseorang yang pindah dari agama Kristen dan menjadi mualaf masuk ke dalam agama Islam, itu bisa disebut dengan mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga, perpindahan tempat tinggal. Misal, si A yang awalnya tinggal di daerah Pematang Siantar, kemudian berpindah ke kota Medan. Itu bisa disebut juga mobilitas sosial horizontal. Atau yang terakhir, seseorang berpindah pekerjaan yang sifatnya sederajat. Contoh, dari buruh tani, dia berpindah kerja menjadi buruh bangunan. Jadi mobilitas sosial horizontal ini di mana dia berubah posisi, namun sifatnya sederajat sama. Kemudian jenis mobilitas sosial yang ketiga ada namanya mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas antar generasi yaitu peralihan status yang terjadi di antara dua generasi atau lebih di dalam satu keturunan. Mobilitas antar generasi ini juga terbagi dua, ada yang namanya mobilitas antar generasi naik dan yang kedua mobilitas antar generasi turun. Contoh mobilitas sosial antar generasi naik, misal si kakek yang awalnya bekerja menjadi petani, kemudian melahirkan si ayah yang bekerja menjadi guru. Si ayah bertemu dengan ibu menikah melahirkan anaknya yang bekerja menjadi menteri. Jadi itu antar generasi yang tiap posisi di generasinya ini naik. Dari petani, anaknya
bekerja sebagai guru, kemudian si anak melahirkan anak lagi bekerja sebagai menteri negara. Kemudian ada yang kedua, mobilitas antar generasi turun. Di sini misal contohnya si kakek dulu adalah tentara, kemudian punya anak, si ayah bekerja sebagai pedagang. Kemudian si ayah punya anak lagi bekerja sebagai supir angkot. Jadi itu bentuk dari mobilitas antar generasi turun, di mana si kakek dulu memiliki posisi yang tinggi. Melahirkan anak, posisinya lebih rendah lagi, ditambah lagi melahirkan anak lagi. Kalau tadi kita cerita mobilitas antar generasi, di mana perpindahan status antara dua generasi atau lebih, jenis mobilitas sosial terakhir yaitu mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi ini ialah perpindahan status sosial seseorang di dalam generasi yang sama. Contoh mobilitas intragenerasi ini, si ayah dan si ibu bekerja sebagai petani, kemudian melahirkan 3 anak. Anak pertama bekerja sebagai supir angkot. Anak yang kedua bekerja sebagai guru. Kemudian anaknya yang ketiga bekerja sebagai pengusaha sukses. Itu bentuk dari intragenerasi di mana mereka berada dalam satu generasi yang sama, tapi dengan status sosial yang berbeda. Faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama ialah status sosial. Status sosial adalah tingkatan atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosial seseorang di masyarakat, otomatis dia akan lebih dihormati. Baik itu dilihat dari segi kekuasaan, kekayaan, pendidikan. Oleh karena itu, semua orang akan berusaha untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi di masyarakat itu. Kemudian yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mempunyai fungsi penting untuk memperoleh penghargaan masyarakat. Terutama di kota besar, kekayaan merupakan simbol dari status sosial seseorang. Oleh karena itu, orang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kekayaan ekonomi mereka agar mereka bisa mendapat status sosial tinggi di masyarakatnya. Faktor pendorong yang ketiga yaitu situasi politik. Pada dunia modern di mana demokrasi merupakan acuan ketatanegaraan, situasi politik merupakan salah satu yang bisa meningkatkan status sosial seseorang. Di mana ketika seseorang tergabung ke dalam suatu partai politik, atau tergabung ke dalam suatu kelembagaan pemerintahan, itu mereka akan otomatis meningkatkan status sosialnya di masyarakat, akan lebih dihargai di masyarakat. Yang keempat, faktor pendorong mobilitas sosial yaitu pertambahan penduduk. Semakin padat suatu penduduk di suatu daerah, otomatis akan memunculkan kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial. Oleh karena itu, keluarga-keluarga yang tinggal di suatu daerah yang padat penduduk akan berusaha untuk pindah ke daerah lainnya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Jadi dengan mereka berpindah tempat tinggal, otomatis mereka telah melakukan mobilitas sosial horizontal. Yang kelima, petualangan. Petualangan menyebabkan seseorang akan mencoba daerah baru. Jadi ketika mereka berpindah ke daerah baru, otomatis mereka akan melakukan mobilitas sosial horizontal. Saluran mobilitas sosial yang pertama yaitu angkatan bersenjata, yang kedua lembaga kependidikan, yang ketiga organisasi politik, yang keempat organisasi ekonomi, dan yang terakhir lembaga keagamaan. Kemudian kita masuk ke dalam dampak positif mobilitas sosial. Dampak positif yang pertama yaitu individu maupun kelompok sosial akan termotivasi mengembangkan kemampuan dan bekerja keras karena ingin menaikkan kelas sosialnya. Yang kedua, mobilitas sosial dapat mempercepat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, adanya penyesuaian dari berbagai aspek kehidupan yang didasari oleh rasa toleransi dan saling menghargai. Nah, yang terakhir, dampak negatif mobilitas sosial. Dampak negatif mobilitas sosial yang pertama, yaitu memungkinkan terjadinya ketidakpuasan dalam diri individu karena impiannya tidak tercapai dengan mudah. Kemudian yang kedua, kecemasan akan terjadinya penurunan status dan kehilangan hak tertentu yang sudah dimilikinya. Kemudian yang ketiga,
ketegangan dalam mempelajari peran dan status baru dari status sosial yang didapatnya. Kemudian yang keempat, merenggangkan ikatan sosial yang udah terjalin. Dan yang terakhir, terjadinya berbagai konflik di masyarakat. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum.